Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studi Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan menyaksikan satu video yang akan saya tayangkan buat kita semua, mari kita juga akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu ya ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Wow, mari kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam hati kita bahwa Allah adalah pelindung orang yang benar di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga akan menyaksikan satu video di mana dalam video itu Uni Riva memaki-maki bahkan memfitnah kekristenan. Mari kita dengar, mari kita simak dengan baik dan mari kita memberikan tanggapan yang positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam kitab Tauratnya orang Yahudi tertulis dalam perjanjian lama bahwasanya Lut itu meniduri anak perempuannya. Daud mengambil istrinya orang. Percaya kau kalau gitu? Inilah kau nggak bisa bedakan mana Biblos dengan Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Sejak kapan saya dan Bang Zuma mengatakan bahwa Torah yang diberikan kepada Nabi Musa itu adalah Torah yang dipegang oleh Yahudi? Kau kopla, kau nggak paham. Yang dirubah orang-orang Yahudi itu membuat dengan tangannya kitab suci lalu mengatakan itu dari Tuhan. Itu pun nggak mampu kau jawab. Siapakah mereka yang dimaksud? Nggak mampu kau jawab. Tadi saya mau bawa ayat yang Ibu sampaikan. Kitab yang dikatakan kitab Ibu Yahudi itu kau nggak mampu jawab. Kau Kristen memang kau sok-sok kau Ya, jadi Islam. sabar. Antara Torah dengan Bible Di kau situ nggak paham. Kau tahu dikatakan. Bible itu apa? Kau tahu Bible apa dulu? Kutanya dulu. Kau tahu Bible apa? Tahu kau Bible apa? Sejak Sabar, kapan tenang saya dan Bang Bu. Zuma mengatakan Torah adalah Bible? Tenang. Ibu nggak mau bisa Katanya gantian kau kalau mau bantah begini. aku, bantah aku. Apa yang kau mau bantah? Ibu, saya mau bantah, tapi Ibu nyerocos terus. Bagaimana Tunjukkan saya kalau mau itu adalah bantah? Bible, itu adalah Torah. Ya. Sejak kapan Ya, ini saya dan sabar, Bang Zuma tenang. dan para apologet mengatakan Torah adalah kitab yang dipegang Yahudi sekarang? Kopla. Sabar giliran naik. Alah, enggak, tadi kau bilang mau bantah aku katanya. Mau membantai Uni Riva, bantai gundulmu itu. Ditanya satu pertanyaan kau nggak mampu jawab kok. Waliyahkum ahlul Injil bima anjalallahu fi. Kalau kata Juma dengan Taurat itu ngawur Juma itu. Ya, nggak boleh kalian Nggak usah kau bawa-bawa orang lain. Kau menghadapi aku perempuan aja kau mentret loh. Ketika ya, aku sama tanya, kayak Anda. sejak kapan kami umat Islam pernah mengatakan bahwa kitab Torah yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah Bible? Kau tahu bedakan Bible dengan Torah? Jadi kalau seandainya Torah Yahudi sekarang tidak dirubah-rubah, maka kau percaya kalau Lut itu meniduri anak perempuannya? Kau tahu bagaimana kejinya nabi-nabi dalam kitab Bible-nya orang Kristen, di mana Tuhannya pun lansia dalam Daniel pasal 7 ayat 9. Kau terima Tuhan kau lansia? Tuhan kau lansia duduk di atas kursi roda. Kau baca itu kitab Daniel pasal 7 ayat 9 itu. Nggak tahu kau kan? Kau nggak tahu kitab Di sini mereka. dikatakan, Sok-sokan kau membantai kami. Koplak kau.
tahu, sejak kapan kami membantai Al-Quran? Kami tidak pernah bertentangan isi Al-Quran dengan apa yang kami sampaikan kepada publik. Ibu nggak Kau bisa yang sok diskusi tahu. kayak gini, bukan diskusi, Bu. Nggak bisa diskusi. Gantian Katanya kau dong. mau membantahiku, diskusi sama Iya, kau iya, pula. ini Aku saya nggak level bantah. diskusi Nggak sama ada kau. dirubah-rubah Yang memang. mana? Ini saya bantah. Tunjukkan sama aku. Kau Iya, sebutkan kitab sabar. mana Yahudi yang masih ada sampai sekarang yang tidak berubah. tenang. Sabar, sabar, tenang. Ahlul Injil bima anjal kata Allah. Teman-teman, ya fake ya, dia Wa bukan malam muslim. yakum Dia bima. adalah oten yang menyamar, Ya teman-teman. Allah. Inilah misi C6, guys. C6 itu adalah dia mengaku sebagai muslim karena oten boleh melakukan itu. Oten boleh menyamar seperti Paulus yang ajarkan. Kata Paulus, untuk orang Yahudi aku seperti Yahudi, untuk ahli Taurat aku seperti ahli Taurat. Ibu menuduh, Walau bentar, saya turunkan ya. Maaf teman-teman, bukannya saya nggak mau diskusi, ibunya sudah menuduh dan nyerocos terus, saya nggak kebagi. Kita sudah mendengar bagaimana Unirifan memfitnah kekristenan. Tapi lebih itu kita akan melihat juga apa yang dimaksud dengan Alkitab, apa itu yang dimaksud Bible, ya. Dan mari kita juga menyimaknya dengan baik. Ya, apa itu arti kata Alkitab? Kata Alkitab berasal dari kata bahasa Arab yang berarti buku. Kata bahasa Inggris untuk Alkitab adalah Bible. Bible berasal dari kata Yunani Biblia yang berarti buku-buku kecil. Belakangan kata Bible memaksudkan kumpulan buku-buku kecil yang sekarang kita kenal sebagai Alkitab. Ya, kapan Alkitab ditulis? Alkitab ditulis selama jangka waktu kira-kira 1600 tahun. Mulai dari tahun 1513 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 98 Masehi. Apakah naskah Alkitab asli? Apakah naskah asli Alkitab masih ada? Sampai sekarang, naskah Alkitab yang asli tidak pernah ditemukan. Karena itu ditulis pada bahan-bahan yang mudah rusak seperti papirus dan perkamen. Tapi selama ratus tahun ada orang-orang yang bertugas untuk menyalin isi Alkitab dengan sangat teliti. Dengan begitu Alkitab bisa terus dibaca oleh banyak orang. Ya, dari yang disampaikan oleh Unirifa adalah perkataan yang salah. Kita tahu bahwa Lot ya, atau Lot ya, waktu itu di mana anak-anaknya memabukkan dia, memberikan dia anggur, dan sehingga anak-anaknya itu menidurinya, dan Lot sendiri dan anaknya itu memiliki anak. Kalau kita membaca dalam Alkitab dengan baik, ya, hal itu tidak bisa tidak bisa dikomplain lagi karena itu di dalam kitab suci. Jadi kalau perkataan Unirifa ini menurut saya sudah ngawur sekali ya. Bahkan tadi dia hanya banyak ocehan saja. Dia nggak ngerti apa maksud dari itu gitu loh. Jadi Unirifa sadarlah bahwa apa yang sudah kamu lakukan terhadap kekristenan itu sangat tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Ya, hanya ini Unirifa ini banyak ya ocehan saja sehingga tidak mau kalah ya. Unirifa tidak mau kalah dengan apa yang dia sampaikan, dan juga dia tidak mau mendengar apa yang orang lain sampaikan, sehingga dia menganggap dirinya yang paling benar, dia menganggap dirinya yang paling oke, ya. Unirifa ini menurut saya perlu diberikan pemahaman ya tentang bagaimana itu Alkitab. Ya, mari kita dengar dan mari kita baca apa itu Perjanjian Lama dan apa itu Perjanjian Baru. Ya. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Bagian Alkitab yang biasanya disebut Perjanjian Lama memaksudkan buku-buku Alkitab yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagian Alkitab itu juga dikenal sebagai kitab-kitab Ibrani. Sedangkan bagian Alkitab yang bisa disebut Perjanjian Baru memaksudkan buku-buku Alkitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu juga dikenal sebagai kitab-kitab Yunani Kristen.
Alkitab atau kitab suci adalah gabungan dari kedua bagian itu. Apa isi Alkitab? Alkitab berisi sejarah, hukum, nubuat, puisi, peribahasa, lagu-lagu, dan surat-surat. Ya, Alkitab itu buku tentang apa? Di bagian awal, Alkitab menceritakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Allah ingin manusia mengenal Dia, jadi melalui Alkitab Dia memberitahu kita namanya siapa. Ya, oke. Dari kebenaran yang sudah kita dengar dan sudah kita baca bersama adalah Alkitab itu yang adalah firman Tuhan, atau firman Allah itu sendiri. Ya, dan Allah memakai manusia, para nabi, untuk menulis kitab. Tulis, ya. Allah memakai para nabi untuk menulis kitab suci, Alkitab. Karena Alkitab ditulis oleh para nabi dan diberikan hikmat dan wahyu oleh Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan. Karena Tuhan atau Allah sendiri bisa memakai siapa saja untuk melakukan karyanya. Ya, untuk mengusahakan. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahakan apa yang ada di dunia ini. Ya, itu tujuan Tuhan menciptakan segala isi dunia ini, supaya manusia mengusahakannya. Sama seperti Nabi Adam dan Siti Hawa ditempatkan di Taman Eden. Mereka mengusahakan taman itu. Tapi menariknya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa ini, mereka melanggar peraturan yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itulah sebabnya mereka jatuh dalam dosa dan mereka dihukum berat oleh Tuhan. Tapi menarik, Allah mengasihi mereka. Allah menggantikan pakaian mereka dari daun-daunan, dan juga dengan inisiatif Allah menggantikan pakaian mereka itu dengan kulit binatang. Berarti ada kalau kulit binatang ada korban yang Allah sembelihkan. Tapi menarik adalah Allah sendiri menjanjikan bahwa dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa ini ada seorang penyelamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu Tuhan Yesus yang lahir dari seorang perempuan perawan, yaitu Siti Maryam. Menarik adalah ketika Nabi Yahya melihat Isa atau Tuhan Yesus, dia melihat ini adalah anak domba Allah. Artinya apa? Isa Al-Masih sebagai anak domba Allah yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu adalah Yesus sebagai penggenapan dari korban yang Allah sediakan. Yesus sendiri adalah korban yang Tuhan atau Allah sendiri sediakan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Manusia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena manusia sejak semula sudah berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, itu adalah manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa tanpa pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Ya, itu sih tanggapan saya. Mari kita memberikan komentar yang baik, tanggapan yang positif supaya hidup kita lebih bermakna. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita.